Oke, kita lanjutkan materi TOEFL kita ya, teman-teman. Jadi struktur kita sudah selesai. Hari ini kita akan lanjut ke chapter 11 yang mana kita di chapter ke-11 nanti akan kenalan dengan section 1 dari tes TOEFL yaitu listening section ya. Jadi listening ini nanti namanya adalah listening comprehension ya, teman-teman, atau memahami melalui mendengarkan. Kalau diartikan mungkin agak gak enak, tapi memang seperti itu artinya. Jadi memahami lewat mendengarkan atau pemahaman yang didapat dari mendengarkan seperti itu. Nah, untuk tekniknya sendiri sebenarnya ya, maksudnya teknik belajar maksud saya dan teknik cara saya mengajar sendiri, saya tidak akan menggunakan teori, teman-teman, karena trust me, teori nanti di listening bahkan akan mempersulit teman-teman. Karena di percakapan itu nggak ada batasnya, teman-teman. Konteks dalam komunikasi itu nggak ada batasnya, seperti itu. Jadi saya akan lebih ke mengasah kemampuan rekognisi teman-teman. Nah, rekognisi ini adalah pengenalan kita dengan misalnya nih, kalau kita mendengar kata dalam bahasa Inggris atau kalimat dalam bahasa Inggris, nah itu kita paham nggak? Itu yang dimaksud dengan rekognisi. Kata itu artinya apa? Nah, baru nanti setelah kita sudah tahu artinya, otak kita akan otomatis memproses yang namanya makna. Seperti itu. Nah, tapi itu perlu latihan. Makanya teknik mengajar saya pun juga sama. Di listening saya nggak banyak teori, saya akan gunakan latihan dan pembahasan saja untuk memperkuat rekognisi teman-teman. Oke? Jadi yang saya sampaikan tadi, listening comprehension itu teman-teman diminta untuk memahami apa yang teman-teman dengar dalam bahasa Inggris. Ya, dan vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat menentukan di listening ini. Ya, atau kalau teman-teman semakin banyak vocab, semakin menguntungkan atau semakin membantu teman-teman dalam tes ini seperti itu. Tapi kalau teman-teman merasa vocab saya kurang, sama, saya juga vocabnya kurang teman-teman. Jadi di sini kita belajar bareng ya. Kalau dapat vocab baru, sekali lagi saya sampaikan, mohon ditulis seperti itu biar nggak hilang. Nah, di listening nanti bentuk soalnya itu ada 3 bentuk atau 3 macam. Yang mana setiap macam soalnya itu dimasukkan ke dalam bagian-bagian listening. Jadi di listening nanti ada 3 parts teman-teman atau 3 bagian ya. Yaitu part A yang hari ini kita akan pelajari namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian chapter kedua dari listening itu ada namanya long conversation, dia part B ya, dialog panjang. Dan yang terakhir ada namanya long talks atau monolog seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening yang part A atau bagian pertama, yaitu short conversations atau percakapan pendek. Nah, listening yang bagian pertama ini paling banyak ya, teman-teman. Jadi dari total 50 soal listening, itu nanti short conversations atau part A ini jumlah soalnya ada 30. Jadi nomor 1 sampai 30 itu adalah jenis soal ini. Nah, untungnya short conversation ini topiknya atau bobot bahasanya mereka itu bahasan bahasa Inggris yang sehari-hari. Jadi vocabnya vocab santai, teman-teman. Misalnya konteks ada 2 mahasiswa yang membicarakan tentang ada kejadian apa di kelas. Misalnya yang satu, "Sorry tadi saya telat. Bolehkah saya meminjam buku catatanmu?" Nah, terus yang satunya menjawab, "Buku catatanku dibawa sama si A," misalnya. Nah, nanti pertanyaannya adalah apa yang dimaksud sama si B atau pembicara kedua, seperti itu. Nah, jadi enteng teman. Contohnya juga menanyakan kabar, seperti itu. Jadi nanti jawabannya gampang aja, karena setiap hari juga teman-teman pasti hafal caranya menanyakan kabar dalam bahasa Inggris misalnya, "How are you? How is it going? How is everything going?" Misalnya dan misalnya, "How are you feeling?" Misalnya seperti itu. Jadi itu menanyakan kabar, nanti jawabnya gimana. Nah, itu yang termasuk ke dalam topik bahasan dari short conversations atau, percakapan pendek ya, teman-teman. Jadi di short conversation ini nanti teman-teman akan mendengar ada 2 orang, si A dan si B, anggap aja seperti itu ya. Nah, nanti cewek cowok teman-teman atau cowok cewek. Intinya dibedakan yang satu cowok, yang satu cewek supaya teman-teman bisa membedakan yang mana yang memulai dan yang mana yang merespon, seperti itu. Kemudian nanti soalnya itu juga tidak tertulis di lembar soal teman-teman. Jadi soalnya di listening ini juga dibacakan. Jadi teman-teman harus konsentrasi juga. Walaupun percakapannya sudah selesai tetap harus konsentrasi. Karena malah yang paling penting itu juga soalnya itu, teman-teman. Oke, jadi dari soal kita bisa memahami jawabannya yang mana, seperti itu.
Dan tips untuk pengerjaan listening itu yang pertama teman-teman harus konsentrasi ya. Jangan sampai terganggu dengan keadaan sekitar teman-teman. Misalnya kalau di dekat saya misalnya ada proses pembangunan. Nah itu hiraukan aja, jangan dianggap ya. Karena nanti kalau kita terlalu mengurusin gangguan-gangguan di sekitar kita, itu nanti malah pecah konsentrasi teman-teman. Dan yang harusnya tahu ceritanya, tiba-tiba tengah-tengah ada gangguan tadi, kita terus ngurusin gangguan itu, nanti malah lupa. Loh tadi ngomongin apa? Seperti itu. Jadi kita juga melatih konsentrasi di listening ini. Oke. Kemudian yang kedua fokus pada pembicara kedua atau si B teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan soal atau bisa dibilang semua ya, semua soal listening part A ini kuncinya itu ada di B. Ya, apa yang diucapkan sama si B itu nanti menjadi kunci dari jawabannya seperti itu. Nah, tapi hati-hati juga karena biasanya si B ini jawabnya menggunakan idiom, teman-teman. Atau idiom itu perumpamaan atau kata atau expression, ungkapan-ungkapan yang kita nggak bisa artikan kata per kata. Jadi harus disambungkan dengan konteks. Nah, untuk mengetahui konteksnya, kita harus juga jangan ketinggalan sama pembicara pertama. Jadi si A. Jadi tetap fokus dua-duanya ya. Cuman memang kunci jawabannya nanti ada di yang diucapkan sama si B. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tipsnya adalah teman-teman harus hati-hati dengan distractors atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini maksudnya gimana? Pengecoh itu adalah kadang satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si pembicara kedua, teman-teman, atau si B ya. Itu nanti ditulis kembali di salah satu atau salah dua pilihan ganda. Ya. Nah, tapi teman-teman, kebanyakan besar jawaban yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B itu malah biasanya salah. Karena ceritanya sudah diganti walaupun ada satu kata atau dua kata itu. Ya, biasanya malah jawabannya itu berupa kata-kata yang kita tidak dengar sama sekali diucapkan sama si B, tapi artinya sama. Itu namanya sinonim atau paraphrase. Seperti jadi yang saya bilang tadi, vocab sangat menentukan di sini. Tapi kalau teman-teman misalkan merasa vocabnya kurang yang tadi saya sampaikan ya, saya juga kurang, dicatat ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di listening, entah itu part A, part B, part C, teman-teman dalam setiap soal pengerjaannya ya, itu hanya memiliki waktu 12 detik saja per soal. Oke, nah kalau teman-teman ngambil online, ngambil tes TOEFL yang online, ketika 12 detik ini habis, nanti layar akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Dan teman-teman nggak bisa back kalau di listening. Ya, jadi kalau misalkan masih kosong, yang tadi kosong, terus tiba-tiba pindah ke nomor berikutnya, ya sudah, yang nomor sebelumnya tadi dianggap salah teman-teman. Karena kalau nggak dijawab itu pasti salah, seperti itu. Nah kalau dijawab, misalnya teman-teman ngarang, misalnya anggap aja teman-teman ketinggalan audionya tadi ngomong apa atau waktunya sudah mepet, terus akhirnya daripada kosong, diklik bebas di mana. Nah itu masih ada potensi benar 25%. Jadi ada peluang 25% benar. Karena pilihan gandanya ada 4. Ya, makanya jangan ada yang dikosongin kalau tes TOEFL teman-teman. Karena kalau salah itu tidak mengurangi nilai, bisa saja benar malahan kalau kalau kita jawab ngarang, tapi itu nggak disarankan ya. Nggak disarankan lagi, dikosongin itu nggak disarankan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita udah ketinggalan nih, udah terlanjur ketinggalan dan belum jawab, saran saya jangan panik teman-teman. Langsung pindahkan fokus kita ke yang sedang kita hadapi. Ya, yang soal yang sedang kita kerjakan. Karena kalau teman-teman menyesali yang udah lewat tadi, terus kepikiran terus, kita jadi nggak fokus dengan yang sedang kita kerjakan. Itu nanti malah kita kehilangan 2 soal. Kayak gitu, soal sebelumnya yang sudah kelewat tadi, sama soal yang sudah dikerjakan itu tadi. Ya, jadi daripada meruin atau ya mengacaukan semuanya, mending yang sudah kacau tadi lewatin aja. Kita tetap tenang ngerjain yang sedang kita hadapi seperti itu ya. Dan 12 detik itu memang kelihatannya singkat buat teman-teman yang jarang latihan. Tapi kalau teman-teman sudah sering latihan, 12 detik ini sangat lama, teman-teman. Jadi kadang 1 detik atau 2 detik atau 3 detik itu teman-teman sudah menemukan jawaban. Kalau sering latihan ya, makanya teknik pengajaran saya yang saya pakai adalah latihan bahas, latihan bahas. Nah, untuk memaksimalkan pembelajaran teman-teman dan supaya listeningnya juga jelas ya, silahkan menggunakan headset teman-teman untuk belajar. Atau ketika tes nanti juga disarankan pakai headset, terutama headset yang ada noise cancellingnya, yang ada bantalan di
sekitar telinganya itu. Jadi nanti suara dari luar itu nggak terlalu kedengeran. Jadi kita lebih bisa fokus seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke soal latihan, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, langsung saja kita ke latihan soal. Tapi sebelumnya saya mau ngecek sound dulu, teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. Keluar nggak, teman-teman, suaranya? Keluar, Sir. Keluar ya, alright, thank you, Mister. Kalau gitu kita mulai. Karena listening ini skill atau keterampilan, teman-teman, maka teman-teman harus terampil atau sering-sering latihan, ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar itu wajar, oke? Silakan dicoba dulu. Saya mute punya saya. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Jangan takut salah, sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban Alpha dan Bravo. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, kita dengarkan dulu audio dan... Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek bertanya, sepertinya mereka di telepon ya. Jadi si cewek dia nungguin, terus dia bertanya, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu akan berangkat? Nah, kemudian si cowok bilang, I'm on my way now. Aku lagi OTW sekarang. Nah, berarti dia sudah berangkat sebenarnya, sedang OTW, sedang perjalanan. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, he is leaving now. Dia lagi OTW sekarang. Dia sedang berangkat sekarang. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, he has to go out of his way. Dia harus mencari jalan lain. Atau dia harus meninggalkan jalannya yang sekarang. Bukan ya. Kalau yang Bravo, he will not be leaving soon. Dia tidak akan segera berangkat. Bukan juga, teman-teman. Kalau yang Delta, he will do it his own way. Dia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Bukan juga. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana dia melakukannya, tapi berapa lama lagi dia mau berangkat. Seperti itu. Jadi how soon dengan how aja itu beda ya. Oke, berarti jawabannya Alpha. Kita coba lagi teman-teman. Ke nomor 2. Jangan takut salah, silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu ya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, jadi si cowok dia tanya, was Steve able to get into the house? Apakah tadi Steve mampu masuk ke dalam rumah? Atau bisa masuk ke rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaan tadi adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang si cewek atau si B ya, asumsikan yang dilakukan oleh Steve. Nah, karena si cewek merasa pintunya tidak terkunci, jadi dia merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Ya, mari kita cek ABCD. Yang Alpha, Steve mengunci pintunya. Nah, tidak ada keterangan Steve mengunci pintu atau tidak. Berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Steve berusaha namun gagal untuk masuk ke dalam rumah. Bukan ya, karena si cewek merasa sudah meninggalkan pintunya tidak terkunci supaya Steve bisa masuk. Jadi si cewek ini pasti mengiranya Steve bisa masuk seperti itu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, he was able to open the door. Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya yang Charlie ya. Kenapa dia mampu membuka pintunya? Karena pintunya nggak dikunci sama si cewek. Seperti itu.
Kalau yang delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu bukan Steve, teman-teman, tapi si ceweknya. Seperti entah itu ibunya atau pokoknya dia meninggalkan pintunya tidak terkunci supaya Steve bisa masuk. Seperti itu. Berarti jawabannya Charlie. Kita coba lagi nomor 3, silahkan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, teman-teman, 12 detik sudah habis. Ada 6 jawaban. Ada Charlie, ada Delta, ada Bravo. Mari kita cek. Seperti biasa, kita dengarkan dulu ya. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Nah, itu tadi, teman-teman. Jadi si cowok dia menawarkan menu. Dia bilang, menu spesial makan malam ini, hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy. Dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Saya tidak tertarik kayak gitu, tidak menarik saya. Intinya si cewek nggak suka dengan yang ditawarkan. Seperti itu. Jadi kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like to listen to Turkish. Si cewek tidak menyukai mendengarkan atau tidak suka kalau disuruh mendengarkan ayam-ayam kalkun. Nah, ayam kalkunnya bukan untuk didengarkan ya, teman-teman, tapi untuk dimakan karena dipanggang. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, she thinks the dinner sounds special. Si cewek merasa menu makan malamnya terdengar spesial. Bukan ya, karena jelas-jelas dia bilangnya that doesn't sound good to me. Tidak suka dia, jadi tidak terdengar baik buat dia. Jadi dia nggak tertarik. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Si cewek itu sangat menyukai atau khususnya menyukai kalkun panggangnya. Bukan ya, dia menolak apapun yang ditawarkan, teman-teman. Berarti Charlie juga bukan. Kalau yang Delta, should prefer a different dinner. Dia lebih menyukai atau dia lebih memilih menu makan malam yang berbeda atau yang lain. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 4. Dicoba lagi juga. Jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 7 jawaban. Bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat semua menjawab bravo. Oke deh, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan audio dan skripnya dulu ya. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Oke, itu tadi. Jadi si cewek dia minta tolong ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku malam ini? Karena saya sangat kesulitan dengan itu. Maksudnya dengan PR fisikanya itu. Nah, si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku sibuk malam ini. Jadi dia nggak bisa bantuin ya, berarti si cowok. Kita cek yang alpha, he'll busy with her homework tonight. Si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukannya karena jelas-jelas dia menolak untuk membantu mengerjakan PR-nya. Karena dia sibuk dengan hal lain. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, he can't help her tonight. Si cowok nggak bisa membantu si cewek malam ini. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, nice. Good job, teman-teman. Lanjut ke number 5. Dicoba lagi, silahkan. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean?
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bertanya, bagaimana menurutmu? Nah, kalau ada pertanyaan ini, sisanya jangan dihiraukan, teman-teman. Ya, jadi abaikan aja. Contohnya di situ, what did you think of? Nah, ini nggak usah dihiraukan setelahnya, karena itu panjang juga ya. Misalkan teman-teman nggak nangkep, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kalau menanyakan what did you think of, itu menanyakan pendapat atau opini, langsung fokus ke jawabannya. Kayak gitu. Tapi kalau diartikan semua kurang lebih, bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tadi tentang kebiasaan migrasi dari paus. Kemudian si cewek menjawab, I couldn't keep my eyes open. Aku tadi ketiduran di kelas, kayak gitu. Intinya dia nggak bisa tetap terjaga ya, jadi dia tiduran seperti itu. Kita cek yang alfa matanya sakit. Nah, bukan karena matanya sakit ya, teman-teman. Kalau yang Bravo si cewek mengira atau merasa kalau kuliahnya sangat luar biasa. Bukan ya, kalau luar biasa harusnya dia nggak tertidur. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, saking membosankannya sampai dia ketiduran di kelas. Oke, nice. Jawabannya Charlie. Next, number 6. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Alright, antara alfa atau delta kita cek, teman-teman. Sebentar ya. Sebentar, teman-teman. Number 6. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that Number something we need to 6. take care of? Sorry, teman-teman, saya ulangi lagi ya. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, sudahkah semua tagihan bulan ini dibayarkan? Atau adakah sesuatu yang lain yang perlu kita urusi saat ini? Atau or is that itu berarti apakah itu sesuatu yang harus kita urusi lagi saat ini? Berarti kemungkinan dia melihat si cowok dapat surat ya, surat tagihan. Kemudian si cowok menjawab, I paid the phone and electricity, but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon dan listriknya, tapi kartu kreditnya belum. Nah, kita cek ya. Yang alfa, tidak semua kartu kredit, tidak semua tagihan maksud saya, maaf. Tidak semua tagihan sudah dibayarkan. Nah, kemungkinan alfa bisa karena tadi memang ada yang belum dibayarkan yaitu kartu kreditnya. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo mereka tidak memiliki cukup saldo di rekening mereka untuk membayar tagihan-tagihan tersebut. Tidak ada keterangan ya apakah mereka punya saldo atau tidak di rekeningnya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, apa yang dikatakan sama si cewek di telepon tadi itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek tadi bertanya, teman-teman. Tidak memberikan berita atau memberikan pernyataan. Dia hanya bertanya. Masa orang bertanya nggak bisa dipercaya? Kan dia nggak tahu apa-apa kayak gitu. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan sebuah kartu kredit untuk membayar beberapa dari tagihan-tagihan tersebut. Nah, nggak ada keterangan bagaimana cara si cowok membayar tagihan-tagihannya. Kartu kredit di situ disebutkan karena si cowok belum membayar tagihan kartu kreditnya. Ya, berarti jawabannya yang alfa. Seperti itu. Tidak semua tagihan telah dibayarkan. Oke, lanjut lagi ke number 7. Silakan. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do?
Oke, 12 detik sudah habis dan ada 6 jawaban antara alfa, alfa atau delta ya. Kita cek teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Baik, itu tadi ya. Jadi si cowok bertanya, akankah kamu mampu kembali ke sini, maksudnya ke tempatnya si cowok, dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4? Kemudian si cewek bilang, I'll be back as quickly as I can. Saya bakal balik secepat yang saya bisa. Nah, kita cek ya. Yang alfa, si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Bukan menelpon balik ya, tapi harus wujudnya. Dianya harus ke situ, kembali ke situ. Bukan telepon balik. Alfa berarti bukan. Kalau yang Bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek bakalan sudah pasti balik sebelum jam 4. Nah, si cewek tidak bisa memastikan, teman-teman. Dia hanya bilang kalau dia akan berusaha balik secepat yang dia bisa. Tapi jamnya jam berapa? Dia tidak bisa memastikan. Berarti Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, si cewek akan mengembalikannya sebelum jam 4. Nah, tidak ada akad pinjam-meminjam atau pengembalian ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek bakalan berusaha untuk kembali dengan cepat. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Oke. Lanjut lagi number 8. Silahkan. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 8 jawaban. Ada Bravo, ada Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah dibahas. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Apakah kamu tadi lihat Tim? Saya benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Kemudian si cewek bilang, well, he was here just a minute ago. Barusan aja dia di sini. Nah, berarti atau barusan tadi dia di sini. Berarti dia udah nggak di situ lagi ya. Kita cek yang alfa si cewek tidak melihat Tim. Nah, bukan tidak melihat, tapi tadi dia di sana tapi udah nggak di sana gitu ya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, Tim berada di sana hanya untuk sebentar. Nah, tidak ada keterangan berapa lama Tim tadi di sana ya. Apakah sebentar ataukah lama? Nggak ada, teman-teman. Yang ada adalah kapan dia tadi di sana. Yaitu just a minute ago. Beberapa saat yang lalu. Berarti bukan Bravo ya. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di sekitar situ atau di dekatnya si cewek tadi ya. Beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Kalau yang Delta, Tim will return in a minute. Tim bakal balik sebentar lagi. Nah, nggak ada keterangan Tim akan balik atau tidak. Kapan baliknya nggak ada juga ya. Berarti jawabannya yang Charlie. Oke, lanjut ke number 9. Silahkan dicoba dulu. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 5 jawaban, Delta, dan ada juga Alpha. Baik, antara Alpha atau Delta, mari kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya ya. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia kesal, dia bilang
There's a car parked in my spot, even though the sign says that the space was reserved. Ada sebuah mobil yang terparkir atau yang diparkir di tempatku, padahal tandanya berkata kalau tempat ini sudah dipesan. Jadi intinya tempat mereka itu udah dipesan tapi malah diserobot orang gitu ya. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita hanya perlu mencari tempat parkir yang lain. Atau tempat lain untuk parkir gitu ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, she doesn't like the place he chose. Si cewek tidak menyukai tempat yang dipilihkan sama si cowok. Nah, bukan gara-gara tidak suka ataupun suka ya. Suka tidak suka mereka nggak bisa parkir di situ. Karena ada mobil yang ngambil tempat mereka tadi. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, she doesn't want to get into the car. Si cewek tidak mau masuk ke dalam mobil. Nah, mereka posisinya belum turun dari mobil ya, teman-teman, karena masih nyari tempat parkir tadi. Jadi bukan bravo, karena mereka masih di dalam mobil, belum keluar, belum masuk, seperti itu. Kalau yang Charlie, she's glad the spot is reserved. Si cewek lega, tempatnya itu sudah dipesan. Bukan ya, karena diambil orang tadi, akhirnya mereka harus cari tempat lain. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka itu nggak bisa parkir di sana, di tempat yang sudah mereka pesan tadi, karena ada mobil lain tadi ya. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta, ya teman-teman. Oke, number 10. Nah, hati-hati, nomor 10 ini ada idiom yang saya maksud di awal tadi, teman-teman, atau perumpamaan ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis dan ada 3 jawaban. Ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Baik, semuanya mau jawab Charlie atau Delta ya. Mari kita cek teman-teman. Nggak ada yang jawab Alpha nih. Baik, kita cek ya. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Nah, ini kalau diartikan kurang lebih seperti ini, teman-teman. Si cewek dia bertanya, apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua tamu yang sedang menghadiri resepsi malam ini? Nah, kemudian si cowok bilang, kulkasnya mau meledak. Kulkasnya udah mau meledak. Nah, ini nggak bisa kita anggap atau kita langsung tangkap kalau kulkasnya benar-benar mau meledak, nggak bisa, teman-teman. Ini harus disambungkan dengan yang diucapkan sama si A tadi, yang mana dia menanyakan jumlah makanan tadi. Nah, artinya kulkasnya mau meledak di sini, kulkasnya penuh, nggak muat lagi dimasuki makanan. Artinya mereka punya cukup makanan buat para tamu. Ya, kita cek ABCD yang alpha, there's plenty to eat. Ada banyak yang bisa dimakan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Nah, ini nggak nyambung. Kalau ada orang tanya, kita punya cukup makanan buat tamu nggak? Terus orangnya yang diajak ngomong jawab, kulkasnya rusak. Kan nggak nyambung, teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak menjawab pertanyaan gitu, nggak bisa. Komunikasi itu harus saling dua arah. Jadi arahnya harus jawab-jawaban gitu ya, intinya harus nyambung gitu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, makanannya tidaklah di dalam kulkas. Nah, ini ada 2 alasan kenapa Charlie salah. Yang pertama, topik pembicaraan mereka bukanlah di mana tempat makanannya, ya, tapi jumlah makanannya cukup nggak? Oke, Charlie nggak menjawab pertanyaannya. Kemudian nggak mungkin si cowok menjawab kulkas atau menarik kata kulkas sebagai jawabannya ketika si cewek bilang jumlah makanan. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau makanannya memang berada di kulkas. Seperti itu. Nah, Charlie bukan ya, bukan atau dia salah. Kalau yang Delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan atau tidak. Bukan, karena jelas-jelas dia yakin bilang the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Seperti itu. Jadi dia tahu kalau kulkasnya udah full, udah penuh, nggak mungkin lagi dimasuki makanan lagi. Seperti itu. Atau mereka punya banyak stok gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Seperti itu. Nah, dari ronde pertama tadi, sebelum kita lanjut ke ronde kedua ya, atau ronde terakhir, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari langsung kita hajar lagi ronde kedua. Seperti biasa, jangan sebentar. Cukup ya? Oke. Jangan takut salah dulu, dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie dan Delta. Baik, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah itu tadi ya, jadi si cewek bertanya, what did you think of? Nah yang saya bilang tadi, kalau ada pertanyaan what did you think of, sisanya nggak perlu dihiraukan ya, jadi abaikan aja. Tapi kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Bagaimana menurutmu mengenai ujian akhir aljabarnya tadi? Kemudian si cowok bilang, it was too easy, itu tadi terlalu gampang. Nah si cowok GG teman-teman ya, tentang aljabar. Baik, mari kita cek ABCD. Yang alfa ujian akhirnya tadi itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Bukan ya, jelas-jelas si cowok bilangnya terlalu mudah. Berarti nggak sulit, nggak ada sulit-sulitnya gitu ya. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, there were 2 exams rather than 1. Ada 2 ujian, bukan 1. Nah, jelas-jelas mereka bukan ngomongin tentang ada berapa jumlah ujiannya. Ya, tapi bagaimana tadi ujian aljabarnya tadi, sulit apa enggak gitu. Nah, yang Bravo ini nggak menjawab, teman-teman. Dan bukan itu topik pembicaraan mereka. Bravo berarti bukan. Kalau yang Charlie, he thought the exam would be easier. Si cowok mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, kalau saya bilang, tak kirain tadi ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, berarti kenyataannya sulit, teman-teman ya. Kayak gitu. Karena kita udah nyepelekan gitu, awalnya udah ngiranya lebih gampang, udah gampangkan lah cara kalau dari bahasa Jawanya itu gampangkan kayak gitu. Jadi meremehkan kayak gitu. Ternyata sulit. Nah, sedangkan di kenyataannya si cowok bilangnya terlalu mudah, berarti nggak sulit ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, ujian tadi itu tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Delta. Too easy, terlalu mudah, itu sinonimnya adalah not very difficult. Tidak sulit sama sekali. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 2. Silahkan teman-teman, dicoba lagi. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, 12 detik sudah habis, terbawa ya teman-teman. Terbawa structure. Baik, silahkan jawabannya dikirim di chat. Nggak perlu takut salah. Oke, ada jawaban Alpha dan saya lihat semuanya kompak. Oh enggak, ada jawaban Bravo juga antara Alpha atau Bravo. Kita cek ya. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya gampang untuk dibahas. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Nah, itu tadi. Jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana kabarmu hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Aku benar-benar merasa nggak enak badan atau agak sakit. Seperti itu. Karena agak sakit berarti dia nggak enak badan tadi maksudnya ya. Berarti jawabannya yang alpha ya teman-teman. He is not feeling very well. Dia tidak merasa baik-baik saja. Kalau yang Bravo, he is rather sick of working. Dia agak muak bekerja atau dia agak capek bekerja. Nah, dari mana ini ada kata bekerja ini? Tadi di soal nggak ada bekerja sama sekali ya. Kalau yang Charlie, dia merasa lebih baik hari ini dibandingkan yang kemarin. Nah, nggak ada keterangan bagaimana perasaan dia kemarin. Kita nggak bisa melakukan perbandingan ketika satu variabelnya nggak ada. Ya, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, he'd really rather not answer the question. Dia lebih memilih tidak mau menjawab pertanyaannya. Jelas-jelas dia tadi menjawab ya.
Berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Dia nggak enak badan. Lanjut number 3, silahkan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, 12 detik sudah habis. Ada 6 jawaban. Alpha, Charlie, Delta. Baik, Alpha, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Nah, itu tadi. Jadi si cowok bertanya, has your family been in business for quite some time? Apakah keluargamu sudah berbisnis untuk waktu yang lumayan lama atau yang cukup lama gitu ya? Kemudian si cewek bilang, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluarga saya, maksudnya bisnis keluarganya si cewek, itu baru didirikan tahun lalu. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu langsung ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, ternyata si cowok bisa menjalankan bisnis. Nah, ini bukan ngomongin tentang si cowok atau bisnis si cowok ya, tapi ngomongin bisnis keluarganya si cewek. Bravo bukan? Kalau yang Charlie, keluarganya si cewek itu baik-baik saja. Nah, bukan ngomongin keluarganya, tapi ngomongin bisnis keluarganya. Dan udah lama atau tidak? Bukan bagaimana kabarnya, tapi udah lama atau tidak dia menjalankan bisnis keluarganya itu. Charlie bukan? Kalau yang Delta, bisnisnya hanya bertahan setahun saja. Atau berlangsung setahun saja. Bukan ya teman-teman, habis itu bangkrut maksudnya gitu. Karena last itu sama kayak persist, artinya ada atau bertahan. Seperti itu. Delta bukan, jawabannya yang alpha. Ya. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah, silakan. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Baik, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Nah, kita cek bersama teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek bertanya, apakah kamu tadi harus menunggu di bandara untuk waktu yang lama? Si cowok bilang, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat tepat sesuai jadwal. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, karena jelas-jelas dia tidak menunggu lama. Karena dia tahu waktunya mendaratnya kapan. Jadi dia juga bilang kalau tepat sesuai di jadwal. Jadi dia lihat jadwal yang tepat ya, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau dia lihat jadwal yang salah, harusnya dia nunggunya lama atau bahkan dia telat datangnya. Ya, jadi alpha bukan. Kalau yang bravo, pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Nah, sebenarnya yang bravo ini juga benar, teman-teman. Karena kalau tidak mendarat di tempat yang tepat, nggak mungkin ketemu mereka berdua, ya. Nah, tapi yang topik pembahasannya bukan tempat pendaratannya, tapi waktunya ya, for a long time atau tidak gitu. Right on schedule, tepat sesuai jadwal. Ya, bravo bukan. Kalau yang Charlie, pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu jawabannya yang Charlie. Right, good job. Next, number 5. Silahkan dicoba lagi. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply?
Oke, 12 detik sudah habis. Ada 6 jawaban, yaitu Alpha atau Charlie. Ada juga Delta. Baik Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia ngajakin si cewek untuk gabung di kolam. Dia bilang, do you want to join me in the pool? Mau gabung sama aku di kolam? Maksudnya mau nyebur ke kolam sama aku gitu ya. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Saya mau buru-buru dan memakai pakaian renangku dulu. Jadi I'll just run di sini maksudnya saya mau cepat-cepat gitu ya, mau lari dan ganti pakaian untuk berenang seperti itu. Jadi ini tidak menolak teman-teman, tidak dia si cewek memilih untuk jogging, bukan, tapi run di situ maksudnya dia mau buru-buru supaya si cowok nggak nungguin lama kayak gitu ya. Jadi I'll just run and put my suit on. Saya mau lari kemudian pakai baju renangku dulu, maksudnya seperti itu ya. Yang Alpha si cewek lebih memilih pergi berlari. Bukan ya. Dia bilang berlari itu hanya maksudnya untuk bentar, aku mau ganti pakaian dulu. Gak lama maksudnya gitu. Makanya dia berlari, bukan berjalan ya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin pergi ke kolam. Bukan. Dia bukan tidak ingin pergi, tapi dia mau ganti pakaian sebentar. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek akan ganti pakaian dengan cepat dan kemudian berenang. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Kalau yang Delta, si cewek memerlukan pakaian keringat untuk pergi berlari. Bukan ya teman-teman, karena urutannya tadi berlari dulu baru pakai baju. Oke. Nah, kalau pakai baju dulu baru berlari, nah kemungkinan si cewek lebih memilih jogging. Tapi bukan itu ya konteksnya di sini teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke, next number 6. Dicoba lagi. Silahkan teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis dan ada 5 jawaban antara Delta. Oh enggak, semuanya menjawab Delta. Kita cek ya. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Ya, betul. Jawabannya Delta ya. Jadi si cowok dia ngabarin teman-teman. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Nah, si cewek bilang, at least the home was safe. Setidaknya rumah-rumahnya selamat atau aman gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Delta, rumah-rumahnya tidak rusak atau tidak hancur karena kebakaran tadi. Kalau yang Alpha, teman-teman, ada salahnya karena di situ ada kata firefighters atau para pemadam kebakaran. Sedangkan di percakapan tadi itu tidak ada keterangan siapa yang memadamkan apinya. Apakah apinya padam karena hujan? Apakah karena memang mati sendiri karena nggak ada yang dibakar lagi? Kemudian apakah mungkin ada memang benar ada pemadam kebakaran? Kita nggak tahu. Dari percakapan tadi nggak ada informasi itu. Maka kita nggak boleh menambah-nambahkan informasi ya. Nah ini kebiasaan orang Indonesia ini. Jadi yang Alpha nggak bisa karena ada firefighters-nya. Itu sedangkan di percakapan nggak ada. Kalau yang Bravo ada firefighter juga, nggak bisa. Seorang pemadam kebakaran menyelamatkan tepi bukit tadi malam. Nah pemadam kebakaran dari mana kan kita nggak bisa. Nggak tahu tadi dari percakapan nggak ada gitu. Kalau yang Charlie rumah-rumahnya di tepi bukit itu hancur atau terbakar. Bukan, jelas-jelas si cewek bilangnya minimal atau setidaknya rumah-rumahnya selamat. Berarti nggak terbakar ya. Jadi jawabannya yang Delta. Oke, good job. Lanjut ke number 7, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke. Alpha, Bravo, Charlie. Mungkin ada yang menjawab Delta.
Nggak ada ya, baik antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Oke, ternyata jawaban Delta lengkap. Mari kita dengarkan teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bertanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke supnya? Kemudian si cewek bilang, no, I think there is enough. Tidak, saya rasa sudah cukup. Yang cukup apanya? Yang cukup adalah garam dan ladanya tadi. Kan yang mau ditambah sama si cowok kan garam sama ladanya ya, teman-teman, ke dalam supnya. Jadi yang sudah cukup apanya? Ya garam sama ladanya tadi. Kalau yang Alpha, there's enough soup. Ada cukup sup. Bukan ya, teman-teman. Bukan supnya yang mau ditambah, tapi bumbunya. Yaitu garam sama lada tadi. Kalau yang Bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Bravo. Nah, kalau yang Charlie, si cewek merasa kalau supnya terlalu asin. Bukan ya, karena dia bilangnya there's enough. Sudah pas, sudah cukup. Berarti tidak terlalu asin ataupun kurang asin. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the man should add more salt and pepper. Si cowok harus menambahkan garam dan lada lagi. Tidak ya. Karena si cewek bilangnya no, jangan ditambah lagi. Saya rasa sudah cukup, kata si cewek. Yang cukup apanya ya garam sama lada tadi. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo. The spices are adequate. Bumbu-bumbunya sudah cukup. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 8. Silahkan teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Ada jawaban Alpha dan saya lihat semua menjawab Alpha. Kita cek ya. Ada jawaban Charlie juga. Baik, kita cek teman-teman. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek bertanya, bagaimana kamu mampu membayar SPP atau ya biaya kuliahmu gitu ya. Kemudian si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, kita cek ABCD. Yang Alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok beruntung untuk menerima sebuah bantuan untuk pendidikannya. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang Alpha. Maksudnya bantuan untuk pendidikannya di situ maksudnya ya scholarship tadi atau beasiswa. Nah, kadang kata yang sama tapi dijabarkan di pilihan ganda. Seperti itu teman-teman. Jadi dipanjangkan tapi intinya sama ya. Intinya ya beasiswa itu. Maksudnya seperti itu. Kalau yang Bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar uang SPP-nya itu. Nggak masuk akal ya teman-teman. Kalau ada jawaban nggak masuk akal jangan dipilih. Udah pasti salah. Tapi di soal TOEFL yang asli nggak pernah ada pilihan-pilihan yang aneh seperti ini ya. Tapi kalau dari buku-buku atau TOEFL-TOEFL yang dibuat selain ITS itu banyak yang kayak gini yang ngaco. Jadi kalau ada jawaban ngaco atau nggak masuk akal jangan dipilih. Kalau yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar pada sebuah kampus dengan biaya yang murah. Nah, kalau guru besar bukannya dia harusnya dia tidak membayar ya, tapi harusnya dia malah yang dibayar. Karena dia dosen atau profesornya kayak gitu ya. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswanya atau untuk mendapat sebuah beasiswa. Tidak ada keterangan dia membayar atau tidak ya supaya dapat beasiswa. Delta nggak bisa. Ya sudah, jawabannya yang Alpha tadi, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke number 9. Dicoba lagi, silakan. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, sedapatnya dulu.
Oke, ada jawaban Bravo Charlie. Alright, antara Bravo atau Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Baik, jadi si cowok dia bertanya ya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat cukup besar keuntungan atau keuntungan yang cukup besar atau yang lumayan besar. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, it profited from previous mistakes. Perusahaannya atau korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, nggak ada keterangan dari mana mereka dapat keuntungan ya. Atau dari mana mereka dapat keuntungan itu bukan topik pembicaraan mereka. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, it earned a lot of money. Perusahaannya atau korporasinya mengumpulkan banyak uang. Nah, kemungkinan Bravo bisa ya, karena profit atau keuntungan yang besar di percakapan tadi, kemungkinan itu maksudnya uang. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, ini merupakan tahun terakhir di mana perusahaannya atau korporasinya bakalan membuat keuntungan. Nah, nggak ada keterangan apakah itu tahun terakhir ataukah tahun pertama, apakah tahun tengah-tengah ya, perusahaannya membuat keuntungan. Oke, yang ada perusahaannya membuat keuntungan aja. Kayak gitu, teman-teman. Bukan waktunya ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, it was not so successful. Korporasinya tidak terlalu berhasil. Bukan ya, karena jelas-jelas si cewek bilangnya it made quite a big profit. Itu konotasinya positif, sedangkan yang Delta konotasinya negatif. Berlawanan, Delta nggak bisa. Ya sudah, jawabannya yang Bravo tadi, maksudnya keuntungan berarti adalah uang yang banyak itu. Ya. Nah, terakhir teman-teman, hati-hati, nomor 10 ini ada vocab yang di Indonesia setahu saya nggak ada untuk vocab ini. Tapi dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Alright, silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Mari kita cek. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, Chuck lagi on the way. On the way itu berarti dia lagi OTW ya, menuju bank sekarang kan? Si cowok membenarkan, ya betul, dia lagi OTW ke bank. Dia merasa kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, overdrawn itu minus, teman-teman. Jadi kalau dari informasi ini, dan memang overdraw itu ada di kamus ya. Jadi kayaknya memang di sana kalau misalkan kita ngambil uang di ATM, misalnya saldonya cuma 50.000, ngambilnya 100.000 itu bisa. Nah, nanti yang 50.000 itu dianggap sebagai kredit, teman-teman, atau hutang seperti itu. Ya, jadi nanti harus membayarkan bunganya. Makanya dia OTW langsung ke bank, dia khawatir seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, rekening banknya Chuck memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah, bukan memiliki terlalu banyak uang karena overdrawn. Overdrawn itu diambil terlalu banyak sebelumnya. Jadinya minus malahan. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cowok mengira atau merasa kalau Chuck itu membawa atau memiliki rekening bank yang salah atau yang jenisnya salah. Bukan ya, teman-teman. Bukan karena jenisnya, tapi karena jumlah saldonya ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok merasa kalau Chuck lagi OTW pulang dari bank. Nah, bukan pulang, dia lagi menuju bank tadi. Ketika si cewek bilangnya on his way to the bank. Perjalanan menuju bank. Kan? Kemudian si cowok menjawab, "Iya, betul, dia lagi OTW ke bank, bukan dari bank." Ya, berarti Charlie salah. Kalau yang Delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta, ya. Seperti itu. Nah, kalau dapat vocab baru seperti ini ditulis ya, teman-teman. Siapa tahu nanti ketika tes ternyata keluar. Siapa tahu ya.
Intinya dapat vocab baru karena kita belajar dan bahasa Inggris bukan bahasa kita, tulis saja, catat aja. Kalau lupa nanti tinggal buka catatan seperti itu. Tapi kalau nggak dicatat, hilang ya sudah, hilang seperti itu. Nah, itu tadi kenalan kita dengan listening dan listening bagian pertama. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan teman-teman. No question? Oke deh. Kalau nggak ada, saran saya nanti latihan. Nanti akan saya kirimkan link untuk mendownload audio dari buku yang di-share oleh lembaga ya, atau nanti akan saya kirimkan bukunya lagi dan kunci jawabannya juga sama dari mana teman-teman bisa mendownload audionya. Oke. Semangat teman-teman. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night.